Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian akan belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Hal-hal yang perlu kalian pahami sebelum menggambar diagram garis. Yang pertama adalah diagram garis itu biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalkan jumlah penduduk tiap tahun. Atau ada juga misalkan hasil pertanian tiap tahun. Bisa juga nilai siswa tiap tahun. Kemudian hal berikutnya yang perlu dipahami. Dalam diagram garis dibutuhkan dua sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar ini digunakan untuk waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak digunakan untuk menyatakan nilai data pengamatan. Kemudian, sumbu datar dan sumbu tegak itu nanti dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Kalau misalkan kamu membagi 1 cm 1 cm, semuanya harus 1 cm 1 cm, dan seterusnya. Baiklah, perhatikan contoh berikut. Ini ada contoh data banyaknya kendaraan yang melintas di jalan tol selama 1 minggu. Di sini diperoleh data, yaitu pada hari Senin, ternyata banyak kendaraan yang tercatat itu yang melintas 2.500 kendaraan. Hari Selasa 3.500, hari Rabu 3.000, Kamis 2.100, Jumat 2.000, Sabtu 4.000, dan Minggu 4.100. Dari data ini, kalian bisa membuat diagram garisnya. Yang pertama, kamu gambar sumbu datar dulu. Kemudian sumbu tegaknya yang berpotongan di titik ini. Titik pusat ya, pusat. Setelah itu, sumbu datarnya dibagi menjadi beberapa skala yang sama. Ini dibagi. Sumbu tegaknya juga dibagi menjadi beberapa skala, di mana skalanya ini panjangnya harus sama. Nah, kemudian pada sumbu yang datar ini adalah untuk waktu, jadi untuk hari nama hari, sedangkan banyaknya kendaraan diletakkan di sumbu yang tegak. Sehingga sumbu datar ini diberi nama, yang titik pertama adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian sumbu tegaknya, ini kamu lihat, skala yang dipakai, ini adalah 200-an. Jadi yang terendah, datanya adalah 2000. Yang tertinggi, banyaknya kendaraan yang paling banyak, ini hari Minggu 4100. Jadi antara 4100 dan 2000 ini berkisar 2100. Nah, 2100 ini kalau dibagi 200-an ya, nanti skalanya bisa membutuhkan 11 titik. Jadi ini sudah disiapkan, ada 1, 2, 3, ada 11 titik ya. Sehingga ini bisa digunakan untuk skala 2000, ini 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3.400, 3.600, 3.800, 4.000, dan 4.200. Kamu perhatikan skalanya ya para siswa. Ini harus sama naiknya. Kalau 200, semuanya 200-an ya. 200 semua. Jadi harus kontinu, harus tetap skalanya. 200, 200, 200, dan seterusnya. Sudah beres. Ini sumbu datar sudah diberi atribut ya, sudah diberi nama, kemudian sumbu tegaknya sudah. Kemudian apalagi yang perlu ditulis? Judul. Judul dari diagram garis ditulis.
Judulnya adalah banyaknya kendaraan yang melintas di jalan tol. Ini harus ada judulnya. Kenapa? Karena pembaca diagram bisa mengetahui, oh ini ternyata diagram garis yang menunjukkan ini, banyaknya kendaraan yang melintas di jalan tol. Kemudian, sumbu datar juga diberi nama, yaitu untuk hari, nama hari, diberi hari. Kemudian sumbu tegaknya juga diberi nama, ini banyaknya kendaraan. Ditulis di sini banyaknya kendaraan. Oke, ini sudah lembar kerjanya sudah siap. Nah, sekarang kalian mulai menggambar masing-masing hari ini dituangkan di dalam diagram garis. Yang pertama, untuk hari Senin. Hari Senin 2500. Ini, jadi ini diberi garis putus-putus, garis bantu ya. Senin dengan 2500. 2500 itu letaknya antara 2400 dan 2600. Kemudian diberi nota. Lanjut Selasa. Selasa 3500. Oke, 3500 berarti antara 3400 sampai 3600. Ada di tengah-tengahnya. Diberi nota. Kemudian lanjut Rabu 3000. Lanjut Kamis 2100. 2100 antara 2000 dengan 2200. Jumat 2000. Di sini ya. Kemudian lanjut ke Sabtu. Sabtu adalah 4000. Langsung ke sini. Kemudian terakhir Minggu. 4100, antara 4000 dan 4200. Oke, sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus menghubungkan nota-nota yang ada urut mulai Senin sampai Minggu. Dihubungkan dengan garis. Ya. Ini dihubungkan terus ini. Nah, sudah terbentuk diagram garisnya. Demikian para siswa, mudah bukan? Semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.